Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha sareng alinu nomor katilu tina perkara numatan nawajib mandi nyaeta haid sabab haid. Artina ayin kitau sabab saat haid. Wa huwa sareng ari haid eta damun ya keruju nu kaluar naon dam min aqsarah mil mar'at tina tungtung peranakanana awewe fi awqati mahsusati tapi dina pirang-pirang waktu anu ditantukeun. Artinya bahwa ketiga perkara yang dapat mewajibkan mandi itu sebab saat haid, sebab pekat haid. Nah, di mana-mana istri haid tuluy saat maka diwajibkeun pikeun susuci, diwajibkeun pikeun mandi. Nah sekarang apa sih haid? Haid menurut syara itu adalah damun yakhruju min aqsarah bil mar'ah fi awqati mahsusati. Yang dinamakan haid menurut hukum syara bahwa haid itu adalah darah. Darah yang kenapa? Yakhruju darah yang keluar dari ujung peranakan seorang perempuan. Jadi perempuan itu di dalam perutnya ada yang namanya rahmun. Rahmun itu peranakan. Maka kalau kita berkata silaturrahim itu silaturrahim, bukan silaturrahmi. Lamun silaturahmi adu betul. Nepungkeun peran nakan. Tapi silaturrahim nepungkeun pamanayaan. Rahimun itu sanad kami. Kalau rahmun itu peranakan. Memangnya boga peranakan. Jadi haid menurut syara itu adalah darah. Darah yang keluar dari ujung peranakan seorang perempuan, tapi dalam waktu-waktu yang khusus untuk sangeunana, tapi dina waktu-waktu anu khusus. Waktu khusus kapan? Ya minimal umurnya 9 tahun. Kaluarna paling saeutik sapoe sapeting. Galib-galib benar 1 minggu. Aksarna paling lobana 15 hari. 15 hari, 15 poin. Itu arana awqat dimaksus dina waktu-waktu anu dikhususkeun. Sekarang bagaimana kalau ada seorang perempuan yang keluar darah tapi bukan dari peranakan? Dari mana? Sama tina irungna, wah itu lain. Cuma ngaranna atau keluar darahnya memang dari farji tapi bukan dari rahmun. Dari mana? Ya dari farji. Umpamana tina bewirno itu mah kacuga. Itu bukan haid. Atau bukan pada waktu-waktu yang dikhususkan. Ieu mah kaluarna budak kakarage umur 7 tahun, tuluy kaluar detik. Oh, itu bukan haid karena belum masaknya umur 7 tahun keluar darah. Itu mah darah istihadah, darah penyakit, bukan darah haid. Jadi kalau darah haid itu adalah darah yang keluar dari peranakan seorang perempuan. Peranakan itu
satu tempat yang ada di dalam perut, anu seperti kantong kadut. Seperti kantong kadut, peranakan itu adalah berupa kulit kandel, jika kantong kadut anu tibudul. Jadi tempat dengdengan. Nah, peranakan itu punya mulut peranakan itu leutik. Persis jika kantong kadut. Kantong itu seperti kantong baheula. Baheula mah tarigu itu tempatnya dina kantong tarigu, kantongna lemes. Nah, itu biasanya sok dipakai kantong. Dina pucukna di anuan tali, tuluy lamun ditutupkeun disurut seluruh jika celana kompran. Seluruh lamun keur ditutup itu jika naon biwi atau jika sumurna peranakan. Nah, peranakan tersebut lamun memang sang aya masuk nganga. Nah, tapi lamun tos kaasupan sperma entos langsung mingkem. Maka ketika sperma masuk, maka itulah yang akan membuahkan satu anak dari sperma tersebut narempel jadi alako, jadi ulko, narempel dina peranakan, dan dari sekian benih-benih peranakan itu memang anu jadi sadaya. Dia ditampilkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya head. Lalu kalau head menurut lugat apa? Kalau yang dinamakan head menurut lugat itu adalah artinya mengalir. Haidun itu masdar dari lafaz hado yahidu haidon. Dari fi'il madhi mu'tal haid, hado yahidu haidon. Hado itu maknanya sailanun salah. Salah yasiru sailan, artinya mengalir. Seperti ada bahasa salal wadi, mengalir jurang tersebut. Artinya cimuncang saat boleh hujan ngocor, itu masalah cimuncang. Cimuncang dos mengalir, ado cimuncang hen. Artinya cimuncang ngalir loh. Kenapa orang yang keluar darah dinamakan hen? Karena orang yang keluar darah itu sedang ada yang mengalir. Biasanya kan air mengalir. Tapi sebulan sekali mesti aya nu ngocor, ngalir, rembes, jika jurang atau cair lintas kahujanan, boleh ngalir, maka dinamakan head. Jadi head menurut makna lughat asal kata hado yahidu haidon artinya mengalir, milik, sailan yang salah yasilu sailan. Itu makna head menurut wa aqallu sinni, dan minimal seorang perempuan bisa haid itu adalah tis'u sinina 9 tahun. Paling tidak seorang perempuan bisa haid itu kalau sudah berumur 9 tahun. Berarti lamun can 8 tahun itu lain haid. Lain haid. 8 tahun, tapi Komariah tahunnya itu tahun bangsa Komariah, awas. Tahun bangsa Hijriyah, tahun Komariah. Bukan tahun Syamsiah. Tahun Syamsiah itu tahun Masehi. Jadi kalau Masehi itu menghitung tahunnya dengan matahari, maka dinamakan tahun Syamsiah. Tapi kalau tahun Hijriyah itu menghitung tahunnya dengan bulan, maka dinamakan tahun Komariah. Nah, yang dimaksud akalnya haid itu 9 tahun itu dengan menggunakan tahun Komariah. Lalu kalau menggunakan tahun Syamsiah itu berapa? Seorang perempuan kalau
menghitung akolnya dengan tahun Syamsiah itu kurang lebih antara 8 tahun 9 bulan. 8 tahun 9 bulan. Tah, lamun aya awewe umur 8 tahun leuwih 8 bulan, leuwih 8 bulan encan umur kana 8 tahun tapi tos aya 8 tahunnya leuwih 8 bulan, tuluy keluar darah itu karena secara hitungan tahun Komariah itu sudah ada 9 tahun. Karena tahun Komariah itu leuwih saeutik tibatan tahun Syamsiah. Tahun Syamsiah itu 1 tahun berapa hari? 365 hari. Awas, 365 hari. Kalau tahun Komariah itu adalah 354 hari. 354 hari berarti selisihnya berapa hari dalam 1 tahun? 11. Selisihnya 11 hari. Jadi selisih dalam 1 tahun antara tahun Komariah dengan tahun Syamsiah itu adalah 11 hari. Maka 1 tahun kalau menurut tahun Komariah, tahun Syamsiah itu 365 hari. Kalau menurut tahun Komariah itu 354 hari. Anda harus mengerti. 354 hari berarti dalam 1 tahun selisihnya 11. Kok bisa selisih? Begini. Karena kalau tahun Komariah itu paling banyak hanya 30 hari. Namun kebanyakan 29 hari. Itu tahun Komariah. Tapi kalau tahun Syamsiah itu dina sabulan-sabulana paling henteu 30 poe, bahkan aya sampai nu tanggal 30 hiji. Cuma 32, wah 32. Kamu aya zaman mengundang waktu pernikahan tanggal 33 Januari malah ya. Karena pol-polan itu 30 hiji poe. Nah, maka dalam 1 tahun itu selisihnya berapa hari? 11 hari. Sementara ini 9 tahun, maka kalau 1 tahun 11 hari dikalikan 9 tahun berarti sabaraha? Dina 8 tahun selisihnya sabaraha poe? 99 hari. 99 hari itu sabaraha poe? Sabaraha bulan? 3 bulan leuwih. Bulan lebih, maka lamun rek dihitung ku tahun Syamsiah 8 tahun 9 bulan itu entos asup karena 8 tahun menurut tahun menurut tahun Komariah. Menurut tahun Komariah. Karena tahun Komariah tadi kawan. Kalau dalam hitungan tahun Syamsiah 8 tahun 9 bulan itu kalau menurut hitungan tahun Komariah sudah ada 9 tahun. Karena memang rata-rata di orang nyatuna kan pakai tahun Syamsiah. Lamun lahir bulan Januari, nah ya Januari deui. Biasanya ulang tahunnya di bulan Januari. Itu hitungannya ada tahun Syamsiah. Awas, akolna masa itu 9 tahun, tapi 9 tahun di sini adalah komariatan menurut perhitungan tahun Komariah, bukan tahun Syamsiah. Tapi kalau menurut hitungan tahun Syamsiah berapa? 8 tahun 9 bulan. Karena dalam jangka 9 tahun itu selisihnya 99 hari. Maka
dalam setiap tahun itu tahun Komariah itu bisa mudah karena tahun Samsiah, karena tahun Komariah mah terek. Dina satahun terek, sementara Samsiah rada lambat. Maka antara tahun Samsiah dengan tahun Komariah itu mual bakal bareng terus. Sekalipun pernah bareng, tapi mesti tahun Samsiah mah terus, tahun Komariah mah cepat. Karena memang saya ini nasa tahun 11 hari. Kamu lamun 100 tahun, selisihnya seberapa? Ini dina 10 tahun, selisihnya seberapa? Dina 10 tahun selisih seberapa? Dina 1 tahun selisih seberapa? 11. Hari berarti 10 tahun 110. Dina jangka 100 tahun 100 tahun itu udah selisih tahun lebih. Ada 1 tahun setengah. Itu dalam jangka 100 tahun. Apalagi kalau jangka 300 tahun. Jadi seberapa selisihnya? 3.300. Sekarang 3.300 tahun itu seberapa tahunnya? Seberapa tahunnya? 3.000. Ya. Seberapa sekarang selisihnya dina jangka salap, sarena ashabul kahfi di guha itu 300 tahun. 300 tahun tuluy tambah salapan. Artinya sarena ashabul kahfi lamun menurut hitungan Samsiah, itu 300 tahun. Tapi wajdatu tis'a tambah 8 tahun ketika ngitungna ku tahun Komariah. Jadi sarena ashabul kahfi itu selama 300 tahun kalau menurut perhitungan tahun Samsiah. Tapi namun menurut perhitungan tahun Komariah berarti 309 tahun, karena dina jangka 300 tahun itu selisihnya untuk seberapa? 8 tahun. Maka wajidah bisa menurut perhitungan Komariah 308 tahun. Menurut perhitungan tahun Samsiah 300. Maka lamun aya nyebut kieu sabaraha tahun ashabul kahfi sarena di guha 300 tahun bener. Sabaraha tahun sarena ashabul kahfi di guha 308 tahun oke. Bener. Pada bisa gelut. Cek sebagian 300 tahun, cek sebagian 308 tahun, bukan 300 tahun lain 308 tahun wajdadu tis'a dua-duanya bener. Karena menyebutkan 300 tahun itu menurut perhitungan Samsiah, yang menyebutkan 309 tahun itu hitungan pengalaman dina hitungan rangkum ilmu hisab ilmu palak, ilmu yang mengetahui peredaran bulan dan peredaran mata. Jadi santri pokok ayat ilmu ilmu yang mengetahui peredaran matahari dan bulan disebut ilmu hisab. Untuk menentukan bulan, menentukan tahun, kapan lebaran, kapan puasa, itu bisa ditentukan dengan ilmu hisab. Itu ada ilmu. Jadi minimal seorang perempuan haid itu manakala sudah 9 tahun
sempurna 9 tahun, tapi ini menurut tahun koma. Ya, kalau menurut ukuran tahun Syamsiah berapa? 8 tahun 9 bulan kurang lebih. Naam leres lamun tos sampurna 8 tahun, tapi in ra'athu qabla tamamiha biduni sitata asyara yauman bahwa itu. Lalu bagaimana kalau begini? Ada seorang perempuan berumur 8 tahun 9 bulan 15 hari. Paman, ayah awal umur 8 tahun 8 tahun 11 bulan 15 hari. Berarti setahunnya kurang seberapa? Kurang 15 hari. Berarti kurang 15. Yang umurnya 8 tahun 11 bulan 15 hari. Berarti karena 8 tahunnya kurang seberapa? 16 hari. Nah, umpamanya ada seorang perempuan 8 tahunan menurut tahun Komariah kurang 15 hari, kali-kali keluar getih, itu bisa getih. Berarti pas nemen karena 8 tahunan, engke 8 tahunan di mana-mana tutup head. Lamun aksarna tutup head 15 hari, berarti sampurna waktu 8 tahun. Jadi lamun aya awewe kurang tina 15 poe, karena umur 8 tahun tuluy keluar getih tina peranakanana, maka itu bisa dipastikan bisa darah. Tapi lamun kurang 16 poe, kurang 17 poe, keluar getih itu sanes getih. Karena kalau kurang tina 8 tahun naon ngaluyan tina 15 poe. Seperti 16 poe, 17 poe, komo lamun kurang 20 poe. Ada seorang perempuan keluar darah, umurnya baru 9 berapa tahun? 8 tahun 11 bulan 11 bulan 10 hari. Mana? Berarti 8 tahunna kurang 20 poe. Tuluy keluar getih, itu bukan head. Karena karena 8 tahunna 20 poe, lamun kurang 15 poe itu bisa dipastikan getih. Lalu wa aqalluhu, berapa sih masa-masa haid yang paling sedikit? Paling sedikit masa keluar haid itu adalah yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Artinya 24 jam. Minimal akolnya masa haid bagi seorang perempuan itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Artinya begini, ada seorang perempuan jam 7 keluar darah. Nah, keluar darah tersebut terus keluar baik, tapi lain saya jenuh baik. Aya kalana loba, aya kalana sakit, tapi terus rembes selama 24 jam, tetap aya rembes, aya nu kaluar getih. Nah, barang tos jam 7 deui wayah kieu deui jam 7 saat, maka itu bisa dipastikan darah karena waktu keluarna aya 24 jam. Aya 24 jam. Jadi nu sapoe-sapoting itu disyaratkan bisa dihukuman darah kalau keluarnya itu terus-menerus dalam 24 jam. Maksud terus-menerus lain cenah ngocor bae juga terang sana. Jadi aya kalana loba, aya kalana saeutik, aya kalana rembes, tapi terus-terusan 24 jam. Begitu tos 24 jam saat entos teh kaluar deui, itu berarti darah. Nah, bagaimana kalau ada seorang perempuan keluar darah secara hitungan 24 jam sampai tapi keluarna darah nama itu ada 24 jam, maka itu bukan darah. Contoh,
Ada seorang perempuan keluar darahnya jam 7. Barang isuk-isuk jam 7 isuk-isuk kakara 12 jam fungsi saat belas teu keluar ke darah deui. Begitu ngendek 2 jam darah keluar deui. Begitu jam 7 peuting belas saat deui darahnya. Entos teu keluar deui. Berarti keluarna darah sabaraha jam? Hah? Sabaraha jam? 22 jam. Harus perhatikan 22 jam. Berarti teu aya 24 jam. Nah, lamun sabada kitu belas saat teu kaluar darah deui, itu sanes geuting tapi damun pasade itu darah penyakit. Karena darah head itu minimal keluarnya full selama 24 jam. Namun sampai 24 jam. Maka lamun kurang tina 24 jam, tapi sabada kitu empet langsung teu kaluar deui, itu bukan darah head. Awas, awe harus mengerti. Karena awe biasa anu sok kaluar head. Wajib mengetahui hukum head. Lalaki harus wajib, kita boga pamajikan. Hari payu. Iya harus tahu. Karena mesti nanti suatu saat kalian itu akan ditanya, gimana nih, gimana. Nah, neng mah keluar darah. Dari sejak kapan? Malam. Jam berapa? Jam 7. Cek salatina waduh musibah. Ya musibah. Lalu apa neng yang mau ditanyakan itu? Itu kira-kira darah head apa bukan ya? Oh nanti kita tunggu saja. Menunggu apanya? Tunggu apanya? Tunggu endingnya. Tunggu nanti berapa hari, berapa jam. Kalau ternyata 1 hari 1 malam full sampai ada 24 jam keluar, itu bisa darah head. Berapa sih mas akolnya masa head? Nah, bisa kita menjawab 24 jam atau yaumun walai lakum 1 hari 1 malam. Tapi ini jangan. Lamun aya jalma hedena sapoe sapeting berarti dina sabulan masa sucina sabaraha poe? Hah? Dina sabulan masa sucina sabaraha poe? 28 poe. Da hanya poe. Yo lamun geus boga salaki bunga kalau sapoe sapeting. Wa ghalibuhu, lalu galibnya masahid itu berapa hari? Galibnya masahid itu adalah 6 atau 7 hari saminggu. Biasana kalau lombaanan. Nah tapi awas, tetap yang menjadi patokan itu keluar darahnya harus ada 24 jam atau lebih. Sekalipun keluar darahnya kalau dihitung secara hari itu 6 atau 7 hari. Karena begini, kalau ada seorang perempuan keluar darah secara hitungan hari memang 7 hari, tapi dalam 1 hari keluar darahnya hanya 3 jam, 1 hari 1 malam. Berarti dalam 7 hari berapa jam? 21 jam. Awas kalau ada perempuan keluar darah secara hitungan hari 7 hari, tapi dalam 1 hari 1 malam keluar darahnya hanya 3 jam. Tiberan 1,5 jam, tipeting 1,5 jam. Entos salian teta saat baik. Berarti dalam 7 hari itu hanya 21 jam. Sabada 7 poe 3 saat. Nah, itu darah apa? Maka itu bukan darah head, karena selama 7 hari keluarnya darah tidak ada waktu 24 jam. Tidak ada waktu 24 jam. Jadi harus ada sampai 24 jam. Nah itu galibna. Dalam menghitung galib, lamun awewe umpama head na 7 poe, berarti masa suci na dina sabulan sabaraha poe?
23. Kalau haidnya 6 hari berarti masa sucinya 24 hari. Karena haid itu adalah tamu pasti tiap bulan. Biasana awet. Aksarna sabaraha poe, aksarna masa haid paling loba 15 yauman. Paling loba masa haid itu 15 hari. Tapi awas, 15 hari ini pun keluarnya darah harus ada 24 jam atau lebih. Kalau kurang dari 24 jam itu bukan haid. Contoh, ada seorang perempuan keluar darah dari mulai tanggal 1 tutup tanggal 15 poin. Salakina ngalamun makanya salakina kakara datang tas di Korea. Datang di Korea selama 2 tahun. Begitu Kak Imah pas awena head kakerasa poe gitu. Balik headnya ditanya ke neng headnya sok sabaraha poe, sok 15 poe. Waduh. Mangkat deui ka Korea. Nah, kalau ada perempuan umpamanya secara hitungan hari dia keluar darahnya secara hari itu ada 15 hari. Tapi dalam 1 hari 1 malam keluar darahnya hanya 1 jam. Berarti dalam 15 hari berapa jam? 15 jam. 15 jam kurang dari 24 jam. Berarti itu bukan darah. Awas. Baik dalam akol, dalam galib, dalam aksar itu minimal keluarnya darah harus ada 24 jam. Berarti kalau begitu harus dikontrol. Ya iya harus dikontrol. Harus selalu bawa jam. Bagi perempuan yang haid itu harus selalu bawa jam, bawa pulpen, bawa karat. Mari merarasakan. Jadi ngerasa tuh. Ulah kumat dia, kumat dia itu bahaya. Karena bisa jadi itu bukan darah haid dan sebagainya. Apalagi kalau keluarnya bukan pada waktu-waktu yang biasa. Biasanya tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, kali-kali ieu mah haidna tanggal 30 geus haid umpamana. Itu untuk biasa karena seorang perempuan itu mesti dalam 1 bulan 1 kali itu haid. Nah, haidnya itu biasanya sok mesti aja istiqomah. Lamun gengsot nage gengsot saeutik. Lamun biasa tanggal 7 itu lamun tanggal 7 siap-siap. Biasanya sok haid. Lamun biasa tanggal 8 terkecuali haidna tos diutak-atik ku obat. Wah, itu bisa saat bisa haid kapanpun. Seperti zaman ayeuna aya obat nu hayang haid keluar aya, obat pikeun mampet haid oge aya supaya teu haid. Itu mah tos diutak-atik ku obat. Itu akalnya. Aksar, akal, galib. Dari mana dalilnya? Dalil hukum masa-masa haid itu adalah dalil istiqra'i. Dalil hasil surveinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita melihat dari Quran, dari hadis, ini tidak akan ditemukan hadis yang menerangkan wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Mual ayana ayat, mual aya dina hadis. Teu aya dina hadis wa ghalibuhu sittu yaumin aw sab'u yaumin. Lalu dari mana? Ini dalil istiqra'i, hasil surveinya Imam Syafi'i pada waktu itu menanyakan kepada para perempuan-perempuan yang masih haid. Jadi langsung Imam Syafi'i itu survei, ditanya perempuan-perempuan yang dia tak ketahui, yang dia ketemukan, tetap ditanya, Bu, sampean masih haid? Masih. Berapa hari biasanya haid? 6 hari. Ayah lewat ya awe. Bu, kamu masih haid? Biasa Pak. Berapa hari haidnya? 7 hari. Nanya pun, masih haid Bu? Haid berapa hari? 7 hari. Oh, yang menyebutkan 7 hari itu kebanyakan. Yang menyebut 1 hari itu jarang. Yang menyebutkan 15 hari oke
Jarang haidnya Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa aqallul haid yaumun lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Maka al-adatu muhakkamatun. Jadi adat kebiasaan seseorang itu bisa dipakai landasan hukum. Manakala hukum tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka biasanya adatlah yang dipakai hukum. Maka terkadang sok aya dina bahasan kitab adatan atau kembalikan karena adat istiadat, karena adat istiadat. Itu masalah. Wayah romo sareng haram bihi kelawan sabab naon ma perkara ya rumun haram naon ma bil jinabah sabab junub. Lalu apa perkara yang diharamkan bagi orang yang haid? Setiap perkara yang diharamkan bagi orang yang junub itu juga diharamkan bagi orang yang haid. Haram bikin jalma nu haid salat. Haram maca Quran, haram nyabak Quran, haram mawa Quran. Oke, haram tawaf. Nah, di samping paharaman-paharaman tersebut, oke wa mubasyaratu ma baina surratiha wa rukbatiha. Haram bagi seorang perempuan yang haid dicabak usalakina, lain kubatur ari kubatur mah rek teh diharam. Ieu po salakina Allah. Haram bagi perempuan yang haid dicabak baina surrah wa rukbah. Ulah dicabak saha nu nyabakna. Lamun nu nyabakna batur mah erek teh hukumna haram. Ieu mah usalakina nu halal. Tasalakina haram nyabak pamajikanana antara bujal tahan tuur kalau baina surrah wa rukbah. Ketika salakina nyabak luhureun bujal cicing, terus nyabak kana wuluna cicing, mencean kana bitisna cicing, tapi ketika kakarayapan kabeh luhur aya sirih nu tet jadi ayah pembatas lampu merah. Jadi bayana surah kalau hormat benar. Kenapa? Karena nyabak bayana surah wal rukbah itu bisi matak nimbulkeun hayang wati, hayang jima. Namun tos hayang jima bisa terjadi jima. Karena ketika jalma hirupna sisi cai sok biasana hayang mandi. Lamun jalma hirupna sisi api tetap sok hayang lumayan api. Yang tetap bau kebul. Atau lamun jalma angon embe tuluy angona terus sisi topon jabok laun nyedak tetap ngombe. Jadi moal nyedak diawasi iya lamun urang teh ngantuk. Tapi begitu ngantuk sagedeung jambe tetep nyedak. Maka manhama haulal bima yusiku ayaqo afi. Lalu jalma amon sisi pager anu dilarang ya laun sok ngadobrak tiga lamun jalma cicing di berlawan laun asup lamun budak sok bareng atawa cicing di pondok luyag-leyag ya laun-laun mon karena cicingna di pondok. Nah, lamun jalma umpamana kakarayapan luhureun bujal bujal luhureun tuhun maka laun-laun wah bahaya. Nah, tapi keun ngajaga hal-hal anu teu dihayang, teu dikahayang, maka agama ngaharamkeun. Haram bagi seorang istri yang sedang haid
dialap suka-suka baina surrah wa rukbah. Namun waqila la yahrumu ghairul wati. Tapi menurut satu kaul boleh apapun selain daripada wati. Selain daripada bersetubuh. Cek kaul kedua lebih luas. Artinya lebih toleran. Kaul nu kedua lebih toleran. Ini nyahok karena kahayang lalaki. Cek kaul kedua mah ya boleh. Sekalipun istrinya sedang haid, boleh apapun. Ghairul wati, yang penting jangan itu. Hiji eta mah ulah. Jadi ieu mah rada beh luhur. Beh luhur naon? Lampu merahna rada beh luhur. Wahtarahu an-Nawawi fi tahqiq, bahkan kaul ini telah dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq. Dasarnya apa? Li khabari Muslim. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sang penanya, Rasul, istri saya itu sedang haid. Kira-kira apa yang saya boleh lakukan? Suamina, Rasul, apa yang saya boleh lakukan terhadap istri saya yang sedang haid? Kumaha jawab Rasul, isna'u kulla syai'in illa nikah. Rasul, apa kadang naon bae, penting mah ulah eta cek kanjeng Nabi. Salian ti nikah, artinya salian ti jima. Kita benar Rasul, mangga salian ti jima. Nah, menurut hadis ini maka boleh seorang perempuan yang haid dialap suka-suka kumaha bae, nu penting ulah diwati. Ya cek ya. Wa idan qata'a damuha, dan kalau ada seorang perempuan yang sudah saat haidnya, maka halalaha qoblal ghusli saumun, halal bagi perempuan tersebut puasa, la watun, tapi belum halal diwati. Artinya begini, kalau ada seorang perempuan di bulan Ramadan haid, kebenaran saatnya ti peuting. Nah, can kungsi mandi pikeun bebersih, kaburu datang waktu subuh, kaburu datang waktu imsak, berarti langsung puasa. Padahal encan susuci benang. Jadi benang puasa seorang perempuan dina kaayaan boga junub, baik junub karena haid ataupun karena jima, can kungsi mandi puasa itu benang. Mangga. Begitu tas subuh atau meme subuh ngentos aya dina waktu sabada imsak, tuluy katara mandi itu benar. Tapi lawat diwati can beunang. Artinya kalau ada seorang perempuan saat haidna umpamana jam 7 peuting. Nah, kari-kari kanyawan ku salakina ditanyakeun, Mami, udah belum? Udah tapi belum mandi. Udah biarin. Salah pinate. Biarin apa? Udah biarin. Wah, itu tuh benar. Karena jangan mandi, bari lagi bari kerakan. Jadi karena can mandi. Lamun can mandi mah itu benar. Tapi ya ge khilafan lima bahasau al-alamatu al-jalalu suyuti. Ya ge beda jeung keterangan nu diterangkeun ku Imam Syekh al-Jalalu Suyuti. Syekh Jalalu Suyuti mah beunang, nu penting ge saat kajenting can mandi. Cek Imam al-Jalalu Suyuti. Itu boleh. Jadi bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang berjima padahal istrinya sedang haid? Wah, itu haram, dos. Haram. Bahkan sunnah sodaqah. Dikeun jalma anu ngajima pamajikanana dina waktu haid. Bahkan lamun jimana di awal haid itu sunnah sodaqah nyaeta sadinar. Sunnah sodaqah sadinar.
Karena sahur Rasul idza waqa'a ar-rajulu ahlahu wa hiya haidun. Manakala ada seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya wa hiya haidun padahal istrinya sedang haid, maka ingkana daman ahmaro, maka kalau memang darahnya dalam keadaan merah, artinya kurban ternak keluar awal-awal haid, padahal kerbanjir wayu dipepet, maka paliyata sodak bidinar, hendaknya dia bersedekah 1 dinar. Jadi sunnah bikin lalaki anu maksa ke pamajikanana padahal gerhe, makalah menjima nadina awal-awal haid itu haram. Ge sunnah sodako. Sunnah sodakona sabaraha sadinar. Berapa sadinar? Sadinar itu lamun dinar cap padi kurang lebih 5 gram. Nah, 5 gram emas. Lamun 1 gramna 600.000. Berarti 600 kali 5 berarti 3 juta. Sekali jima itu sunnah sodako 3 juta. Larang mahal. Wah cenah pamajikan sorangan mana ge ulah. Cenah duit di mana kita teu boga ulah aya da perumahan. Nah lamun jimana dina kaayaan awewe geus keur saeutik kaluar darahna wa ingkana asfara, dan kalau darahnya sudah kekuning-kuningan artinya tos dina kaayaan keur saat paliyata sodak binisfi dinar, maka hendaknya laki-laki tersebut bersedekah 1/2 dinar. 1/2 dinar berarti saukuran 2 gram 1/2, berarti antara 1,5 juta. Sunnah sodako 1,5 juta. Lamun aya lalaki umpamana wani awena keur haid kari-kari ngaji. Nah itu hukum haid.